Shalom jemaat Leon dimanapun Anda berada. Kembali lagi hari ini kita akan memuji Tuhan. Mari Bapak Ibu semuanya dimanapun kita berada, mari kita siapkan hati kita. Mari bawa ucapan syukurmu dan terima kasih kepada Tuhan, sebab karena anugerah Tuhanlah kita ada sampai hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk anugerah dan kebaikan di dalam kehidupan kami, sehingga kami sampai hari ini Tuhan masih memiliki kecintaan akan Tuhan. Dan kami datang ke hadapan hadirat-Mu hari ini untuk memuji Engkau, membawa ucapan syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan, sebab Engkau setia di dalam kehidupan kami. Bersama-sama kita katakan, Bapa, kami ada di sini
dalam kehidupan kami. Kami boleh memuji dan menyembah Engkau, mendapat bagian persekutuan dengan Engkau Tuhan. Bapa, ini hidup kami Tuhan, lawat kami dengan hadirat-Mu, sehingga kami boleh berjumpa dengan Engkau pribadi lepas pribadi melalui ibadah ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur yang diberkati oleh Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu dimanapun Anda berada, apapun keadaanmu, mari hari ini kita mau putuskan untuk berkata bahwa Tuhan Yesus baik dan kasih-Nya tidak pernah berkesudahan untuk setiap kita. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Mari bersama-sama kita angkat pujian ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita kembali bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, kami menjadi kepunyaan-Mu, dan hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari bawa kami Tuhan ke dalam persekutuan yang lebih indah dengan Engkau, melalui pendengaran firman Tuhan, sehingga kami boleh diubahkan
Dan hidup kami mempermuliakan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, Engkau kekuatan bagi kehidupan kami. Di tengah badai, di tengah persoalan setiap kami Tuhan. Sebab kami tahu Engkau adalah Bapa yang setia, yang tidak pernah mengecewakan bagi kehidupan kami. Yesus, Engkaulah segalanya. Bersama-sama kita katakan, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Bersama-sama, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu bersama. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Bapa, kami mengucap syukur untuk lawatan-Mu Tuhan, untuk kehadiran-Mu, dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Lengkapi kami dengan hati yang takut akan Engkau, hati yang mengasihi Engkau dengan segenap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Kepada hambanya dipersilakan. Shalom, selamat pagi semua jemaat di rumah. Apa kabar? Pasti semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini dan dengan tema kasih setia Tuhan. Kita ambil dalam bacaan Mazmur 103 ayat 17a. Sebelumnya kita berdoa dulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih buat pagi hari yang indah ini. Kami boleh bertemu kembali, kami boleh beribadah secara online. Kiranya Tuhan siapkan hati semua jemaat yang di rumah dan kami yang ada di rumah ini. Kiranya buka hati kami, jadikan hati kami sebagai ladang yang subur untuk benih firman Tuhan. Hamba-Mu yang akan menaburkan benih firman Tuhan, kiranya pakai hamba ya Tuhan, sehingga semua jemaat sungguh diberkati oleh Tuhan. Haleluya, amin. Mari kita baca di dalam Mazmur 103 ayat 17a. Demikian firman Tuhan. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia. Kasih Tuhan kepada umatnya adalah selama-lamanya, terutama bagi jemaat atau umatnya yang takut akan Tuhan. Tetapi yang menjadi pertanyaan kita, ada banyak orang percaya hari-hari ini mengalami pergumulan karena ada banyak masalah yang dihadapi, apalagi di masa pandemi sekarang ini. Kalau memang Tuhan mengasihi umatnya, ada banyak sekali orang bertanya, mengapa orang-orang percaya masih banyak sekali menderita, masih banyak sekali mengalami sakit penyakit, dan sakit penyakitnya tidak sembuh-sembuh. Ya, kalau Tuhan memang mengasihi kita, mengasihi umatnya, pastilah Tuhan dapat menyembuhkan sakit penyakit. Tapi nyatanya kadang-kadang kita melihat ada banyak kenyataan bahwa banyak orang percaya, anak-anak Tuhan yang mengalami penderitaan, mengalami masalah, sakit penyakit, sampai bahkan tidak sembuh-sembuh. Mengapa seolah-olah Tuhan membiarkan orang percaya tetap menderita, sementara mereka adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang rajin beribadah, orang-orang yang sangat takut akan Tuhan hidupnya. Mereka selalu melayani Tuhan, namun mereka tetap mengalami sakit penyakit yang tidak sembuh-sembuh. Kalau begitu, banyak atau mungkin kita bertanya, kalau memang Tuhan peduli dan mengasihi kita selama-lamanya, mengapa Tuhan tetap membiarkan orang-orang percaya menderita? Bahkan saya sendiri, Pak Gembala, pada tanggal 23 Agustus tahun 2013 harus kehilangan orang yang Pak Gembala cintai, yaitu Bu Gembala, yang dipanggil Tuhan lebih awal karena sakit penyakit yang sangat mengerikan, yang sakit penyakit itu merenggut nyawa daripada Bu Gembala. Padahal Pak Gembala dan Bu Gembala telah komitmen untuk melayani Tuhan, membangun gereja, ya, untuk dapat melayani Tuhan bersama-sama. Tetapi setelah itu Bu Gembala harus mengalami sakit yang sangat mengerikan, penyakit yang cukup ganas, yang karenanya penyakit itu Pak Gembala harus kehilangan Bu Gembala.
Tentulah sebagai seorang yang merasa kehilangan, kecewa berat, merasa sedih, bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan tidak menyembuhkan Bu Gembala? Mengapa dan mengapa terus? Di saat bertanya mengapa, kekecewaan semakin mendalam. Oleh karena itu, kita selalu berpikir kalau memang Tuhan begitu peduli dan sayang kepada umatnya, kenapa Tuhan tetap membiarkan hamba-hambanya atau orang percaya tetap menderita? Kalau kita bertanya, pastilah kita akan kecewa. Kalau kita bertanya karena kita mempunyai pemikiran, cara pola pikir kita menurut pendapat kita. Kalau kita sudah berbuat baik, kita rajin, kita melayani, pastilah Tuhan akan melindungi kita. Pastilah Tuhan akan menyembuhkan sakit penyakit kita. Itu pasti Tuhan akan pasti menyembuhkan kita. Tetapi ada kalanya orang-orang tertentu Tuhan izinkan mengalami sakit penyakit, mengalami penderitaan. Karena di balik semua itu ada rencana Tuhan. Ada rencana Tuhan yang indah di balik semua itu. Kalau kita berpikir bahwa dalam hidup ini, kalau kita mengikuti Tuhan, semua akan menjadi aman-aman saja. Kalau kita sudah mengikuti Tuhan, semua kehidupan kita akan lancar-lancar saja. Barangkali kita harus berpikir ulang. Barangkali kita salah dalam memahami kasih Tuhan. Kita percaya bahwa di dalam hidup ini segala sesuatu yang terjadi atas seizin Tuhan. Tapi itu bukan Tuhan yang mendatangkan sakit penyakit, tapi memang dunia ini yang sudah jahat, dikuasai oleh si jahat, dan semua sudah terkontaminasi, semua makanan-makanan banyak yang racun, banyak kimianya, sehingga tidak menutup kemungkinan kalau kita makannya berlebihan, kita nggak jaga kesehatan, kita akan mengalami sakit penyakit. Oleh karena itu, di saat mengalami penderitaan, kehilangan orang yang kita cintai, pastilah kita akan sedih dan kecewa dan bertanya kepada Tuhan mengapa dan mengapa. Dalam kesedihan itu, di saat kita mengalami kesedihan, kita juga pernah membaca bagaimana Ayub menderita, Ayub hidup soleh, hidup berkelimpahan. Ayub tiba-tiba harus kehilangan hartanya, kehilangan anak-anaknya yang dicintainya. Dalam kondisi Ayub yang mengenaskan, seharusnya Ayub bertanya kepada Tuhan, mengapa dia menimpakan malapetaka ini? Padahal Ayub tidak pernah berbuat jahat. Ayub tidak pernah melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ayub hidup saleh, jujur, ya, dan takut akan Tuhan. Kalau kita membaca di Ayub pasal 1 ayat 8, jelas sekali Ayub adalah orang yang saleh, orang yang jujur, hidupnya takut akan Tuhan, hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi karena kesalehan dan kejujurannya itu, Allah malah membiarkan Ayub untuk dicobai oleh iblis. Apakah ini berarti Allah tidak peduli? Apakah ini berarti Allah begitu kejam, tidak peduli kepada Ayub? Tentu saja tidak. Di saat Pak Gembala mengalami hal yang sama, karena Ibu Gembala telah dipanggil Tuhan, ada teman dari Belanda kirim WA untuk memberi nasihat kepada Pak Gembala. Nasihat itu dari perspektif manusia pada umumnya. Temanku berkata, kalau memang kamu sembah itu kamu panggil Bapa, masakan dia tidak menolong anaknya yang dalam kesusahan? Seorang bapak seharusnya sangat memahami
sangat peduli, kamu masih memerlukan istri kamu sebagai pendamping dalam hidupmu. Mengapa Tuhan yang kamu sembah, yang kamu panggil Bapa, tidak menolong kamu dan membiarkan istri kamu meninggal? Mungkin teman saya cara berpikirnya sebagai dari perspektif manusia. Kalau memang seorang Tuhan yang kita sembah adalah Bapa yang mengasihi kita, masakan dia membiarkan istri daripada hambanya yang mana telah berdoa terus malah bukan sembuh, tapi harus penyakit itu merenggut nyawanya. Apakah dalam hal ini Tuhan memang tidak peduli? Jujur saja, kalau kita sebagai manusia masih cara berpikir kita memahami kasih Allah itu dengan pola pikir kita, cara kita berpikir, kita akan kecewa. Kita akan merasa Tuhan menjauh kita, Tuhan tidak peduli dengan kita, tidak peduli sama kita, Tuhan tidak mengasihi kita. Tetapi kalau kita merubah cara pandang kita, cara sudut pandang kita dari sudut pandang Allah, sudut pandangnya Tuhan, dalam hal kita mengasihi Tuhan, mungkin kekecewaan kita akan berkurang. Mungkin kita tidak akan merasa sakit hati, kita tidak akan merasa kecewa karena kita merasa kehilangan atau kita kehilangan orang yang kita cintai. Karena bagaimanapun Allah mempunyai otoritas. Tuhan itu yang kita sembah itu, dia berbuat dengan kehendaknya. Dia bukan berbuat atas kehendak kita. Tapi kalau kita melihat dan membaca kisah Ayub yang tertulis dalam kitab menyatakan bahwa Allah bekerja di luar kendali manusia, pikiran Allah berada jauh di luar jangkauan pemikiran manusia. Dalam Ayub 38, Allah menjawab pertanyaan dengan menyatakan kedaulatannya atas semesta. Kisah Ayub ini kalau kita baca, Allah berbuat sesuatu menurut kehendaknya. Karena Allah menyatakan kedaulatannya atas alam semesta ini. Allah tidak berbuat atas sesuatu karena kita. Allah berbuat karena kedaulatannya. Kisah Ayub ini membuat saya introspeksi diri. Siapakah kita ini, siapalah saya untuk menerka-nerka jalan pikiran Tuhan, jalan pikiran Allah yang begitu ajaib, ya, yang menciptakan alam semesta ini. Dalam perenungan atas peristiwa yang terjadi kepada Ayub di dalam firman Tuhan, saya jadi memahami bahwa Allah mempunyai rencana segala sesuatu di atas, jauh di atas rencana kita, melebihi kemampuan kita untuk berpikir. Terkadang kalau kita kehilangan orang yang kita cintai, kita sudah berdoa, Tuhan tidak tolong, bahkan malah Tuhan ambil lebih cepat. Rasanya kok Tuhan tega gitu. Tapi kalau kita memaksa diri untuk berpikir dengan cara kita, seolah-olah kita telah menghendaki atau menuntun Allah bertindak sesuai dengan keinginan dan kehendak kita. Kalau saya sudah berbuat baik, Tuhan pasti akan berkati saya. Kalau saya sudah melayani Tuhan, pasti saya akan diberkati Tuhan. Tuhan bertindak bukan atas perbuatan kita. Tuhan bertindak melampaui, ya, menurut kedaulatannya sendiri. Jadi kalau kita coba memahami kasih Allah dengan perspektif pikiran kita sebagai manusia yang terbatas ini, kita
kita tidak akan menemukan jawabannya. Tapi kita berubah untuk memikirkan dan memahami kasih Allah itu dari perspektifnya Tuhan. Dia mempunyai kedaulatan untuk melakukan apa saja, untuk menentukan apa saja di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak punya alasan untuk komplain. Kita tidak punya alasan untuk menggerutu. Kita tidak punya alasan untuk kecewa kepada Tuhan. Karena memang kasih Allah itu luar biasa. Kasih Allah itu memang selama-lamanya untuk kita. Jadi kalau kita tahu bahwa Allah itu mengasihi kita, bukan berarti kita tidak mengalami masalah di dalam hidup ini. Kalau kita udah Tuhan mengasihi kita, kita ikut Tuhan, kita melayani Tuhan, kita rajin gereja, tidak berarti kita tidak akan mengalami masalah. Seandainya masalah itu Tuhan izinkan terjadi, pasti ada maksud Tuhan. Mungkin Tuhan akan membuat kita menjadi lebih dewasa rohani. Tuhan ingin membentuk kita menjadi orang-orang yang dapat diandalkan. Memang tidak mudah mengikuti Tuhan. Tapi saya mau katakan melalui pengalaman hidup, mengalami pengalaman yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, kita semakin mengerti kasih Tuhan begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kalau hari ini di antara jemaat mengalami masalah, penderitaan, kesulitan, ya, cobaan, bukan berarti Tuhan tidak peduli, tidak sayang kepada kalian. Tetapi Tuhan mempunyai rencana di balik semua itu. Yang penting kita tetap harus berdoa, kita berserah, ya, kita berpengharapan kepada Tuhan, dan kita sabar menanti pertolongan Tuhan. Seandainya Tuhan belum tolong, kita tidak boleh menggerutu. Kita serahkan, kita sabar, kita tekun tetap berdoa, dan tidak boleh jemu-jemu berdoa. Apapun yang terjadi, kita tetap percaya bahwa Tuhan mengasihi kita. Amin. Oleh karena itu, apa yang dikatakan di dalam Mazmur ini, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, itu artinya kasih Tuhan itu abadi. Kasih Tuhan bukan seperti kasih manusia. Kasih Tuhan itu abadi bagi kita, kekal. Tetapi kadang-kadang kita suka berpikir dengan cara pikir kita, kalau kasih Tuhan itu adalah selama-lamanya, berarti kalau ada masalah Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti menolong kita. Memang betul, Tuhan pasti menolong kita. Tapi cara Allah menolong, cara Tuhan menolong tidak seperti apa yang kita kehendaki. Tetapi cara Tuhan menolong kita dengan caranya sendiri, yang sulit dipahami oleh pikiran kita yang terbatas ini. Oleh karena itu, apapun yang terjadi dalam hidup ini, apapun yang kita alami, percaya saja bahwa Tuhan tetap mengasihi kita. Sekalipun kita akan kehilangan orang yang kita cintai, tetap Tuhan mengasihi kita. Tuhan tetap mencintai kita. Amin. Oleh karena itu, mari kita belajar kasih Tuhan itu, kasih setia Tuhan itu adalah selama-lamanya bagi kita. Supaya kita jangan ragu. Keraguan kita datang karena kita masalah kecewa, karena kita mengalami penderitaan, masalah yang terus-menerus tidak selesai-selesai, dan kita telah berdoa seolah-olahnya masalah kita tetap tidak hilang, tetapi bertambah. Dan sudah jatuh ke timpa tangga pula. Sudah selesai masalah ini, datang lagi masalah yang lain. Kok begitu? Mana Tuhan? Nah, kalau kita berpikir itu, memang kita akan jauh daripada Tuhan. Tapi di saat kita mengalami masalah, kita berseru kepada Tuhan. Ya. Kita tetap, apapun masalah, kita tetap percaya bahwa Tuhan. Kita harus tetap bersukacita, bersukaria di dalam Tuhan. Kalau kita membaca di dalam kitab Habakuk, ya, Habakuk pasal 3 ayat 17 dan 19, dikatakan demikian firman Tuhan.
sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Demikianlah firman Tuhan. Kita melihat walaupun pohon ara tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku tetap bersorak-sorai. Sesulit apapun kehidupan kita, seberat apapun penderitaan kita di dunia ini, kalau Tuhan izinkan terjadi, kita tetap harus bersorak-sorai dan bersukacita di dalam Tuhan. Karena kita percaya bahwa semua yang Tuhan izinkan terjadi, ada rencana Tuhan. Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kita akan kuat menanggung segala perkara kalau kita bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Demikianlah renungan singkat pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih atas renungan firman Tuhan yang singkat ini. Biarlah kiranya memberkati kami semua, memberkati jemaat di rumah, sehingga benih firman yang jatuh sedalam setiap ladang hati dari umat-Mu bertumbuh, berakar, dan berbuah lebat. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, ibadah kita telah selesai untuk hari ini. Tapi sebelum kita menutup ibadah hari ini, mari kita bersama-sama kita angkat pujian kita. Terima kasih Yesusku. Haleluya. Bersama-sama kita katakan, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih. Ku beri syukur. Ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari semua jemaat kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih buat pagi hari yang indah ini. Sebelum mengakhiri ibadah pagi hari ini, kami mau Tuhan memberkati jemaat di rumah kami semua.
Untuk itu arahkan hati kita. Saatnya Engkau membuka tingkap-tingkap langit ya Tuhan, untuk mencurahkan berkat-berkat Abraham, Ishak dan Yakub ya Tuhan, menjadi milik daripada umat-Mu Tuhan. Kiranya pimpinan Tuhan, apapun yang dikerjakan oleh umat Tuhan, semua jemaat berhasil ya Tuhan. Mereka akan menjadi kepala bukan ekor, tetapi mereka akan naik dan tidak pernah turun, asalkan sungguh-sungguh mereka mengasihi Tuhan. Kini terimalah kasih karunia, damai sejahtera, perlindungan yang sempurna dari Tuhan Yesus mulai pagi hari ini sampai kedatangan Yesus kali yang kedua menjemput kita di awan amat permai. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Dengan demikian ibadah kita pagi hari ini telah selesai. Sampai bertemu pada minggu yang akan datang. Shalom. Praise the Father, praise the